selalu. Salam sehat juga. Salam sehat juga. Oke, rekan-rekan pendidik yang saya kasihi, baiklah pagi ini saya mengajak kita semua untuk berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengikuti suatu kegiatan yang namanya diseminasi budaya positif, atau dengan kata lain penyebaran pemahaman terkait budaya positif yang akan kita laksanakan pada sekolah kita di Taman Kanak-kanak TK Tanah Boleng yang kita cintai ini. Nah, teman-teman, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang saya laksanakan sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 11 ini. Itu merupakan salah satu tugas kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini pada modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Kepada Ibu Cindy, saya minta kesediaan untuk mengantar kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat kasih karunia-Mu. Kami guru TK Tanah Boleng dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami mau memulai kegiatan diseminasi budaya positif. Kami mohon berkati jalannya kegiatan kami ini agar dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ibu Cindy yang sudah mengantar kita dalam doa. Baik rekan-rekan pendidik yang saya kasihi, di awal kegiatan ini sekali lagi saya mau mengajak kita kembali kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat penyertaan dan perlindungannya kita boleh bertemu di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik teman-teman, terkait materi yang akan saya sampaikan hari ini, diseminasi budaya positif atau penyebaran pemahaman terkait materi budaya positif yang kami pelajari dalam pendidikan program pendidikan guru penggerak. Oke, sebagai pengantar saya mau sampaikan begini, bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dia melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Ya, jadi tugas kita guru di sekolah ini hanya menuntun tumbuh kembangnya murid, tumbuh kembangnya anak, mengembangkan semua potensi atau karakter, menumbuhkan karakter yang ada dalam diri anak, dan fokus kita yang utama ialah anak. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter anak dan pengembangan potensi setiap anak. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, menyenangkan, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk materi hari ini ada 6 konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Konsep inti yang pertama itu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga,
terkait dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dan saya rasa bahwa keenam konsep inti budaya positif ini sedianya sudah kita laksanakan di sekolah kita. Namun kali ini saya kembali mengajak kita untuk meninjau kembali, melihat kekurangan-kekurangan kita, dan kita perlu memperbaikinya sehingga keenam konsep inti budaya positif kedepannya itu kita jalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk mencapai visi sekolah impian kita, yang sudah kita rancang bersama. Nah, baik, teman-teman, saya lanjutkan. Yang pertama itu terkait dengan disiplin positif. Ya. Nah, terkait kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin dalam pikiran teman-teman atau terlintas dalam pikiran teman-teman itu, disiplin itu apa sih? Ya mungkin Ibu Nata mungkin bisa menjelaskan disiplin itu sebenarnya apa sih? Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Terima kasih. Kalau menurut Ibu Nata, disiplin itu sikap dan perasaan taat dan patuh aturan. Pada aturan. Kalau Ibu Cindy seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya disiplin itu taat atau patuh pada aturan. Iya, disiplin itu taat atau patuh pada aturan. Iya, benar. Memang disiplin itu adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa kita patuh dan taat pada suatu aturan. Iya, aturan yang ditentukan. Nah, di sini saya mau memperjelas lagi bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan dalam diri kita untuk mendapatkan kepatuhan dalam diri kita, dan juga apa yang kita lakukan kepada anak didik kita untuk mendapatkan kepatuhan dari anak. Itu terkait dengan disiplin positif. Nah, baik teman-teman, tadi terkait dengan disiplin. Kalau disiplin positif, mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan atau merefleksikan kembali sejauh mana disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Mungkin saya bisa kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bisa melihat kembali sebenarnya disiplin positif di sekolah yang kita sudah laksanakan selama ini seperti apa saja. Ibu Nata mungkin bisa menyampaikan contoh disiplin positif di sekolah itu. Contohnya seperti datang tepat waktu, datang disiplin tepat waktu, disiplin waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, dan membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak lagi. Coba mungkin Ibu sini bisa tambahkan. Baik, mengikuti upacara apel, Mengikuti apel bendera pada tiap Senin, patuh dan taat pada tata tertib sekolah, bisa. Baik teman-teman, terkait dengan disiplin positif ini sudah saya katakan dari awal bahwa kita sudah laksanakan di sekolah kita. Dan di sini disiplin positif ini itu dia merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau juga ancaman atau hukuman. Nah, tadi seperti yang dikatakan tadi bahwa contoh disiplin kita itu adalah datang ke sekolah tepat waktu. Nah, di
sini saya mengajak kita semua merefleksi bahwa apakah selama ini yang kita laksanakan, disiplin diri yang kita laksanakan itu muncul dari dalam diri kita, ataukah itu hanya sebatas kedisiplinan yang akan kita mau tunjukkan kepada seseorang untuk mendapatkan suatu pengakuan atau penghargaan. Sebagai contoh, saya datang ke sekolah tepat waktu supaya bisa dilihat teman lain, atau masyarakat bisa lihat, ini ibu guru ini datang sekolah tepat waktu, atau kita membutuhkan penghargaan dari kepala sekolah ataupun dari teman lain. Ataukah disiplin yang kita lakukan itu dari dalam diri kita? Ya, ini kita cuma merefleksikan saja. Dan di sini diharapkan bahwa disiplin yang diharapkan untuk mencapai cita-cita sekolah yang kita inginkan itu tumbuh dari dalam diri kita. Kita sebagai guru pendidik PAUD ini diharapkan bahwa kita menunjukkan kedisiplinan kita itu benar-benar dari dalam hati kita, sehingga anak-anak PAUD, anak-anak TK ini biasa dijuluki sebagai peniru yang ulung, sehingga anak-anak kita ini mereka bisa menirukan apa yang kita buat. Mereka itu peniru yang ulung, mereka bisa menirukan apa yang kita buat. Dan kedepannya itu kita harapkan bahwa yang akan kita terapkan nanti itu ketika anak-anak berbuat sesuatu itu, anak-anak itu tidak mengharapkan, artinya apa yang mereka lakukan, mereka melakukan suatu kedisiplinan itu tanpa mereka mengharapkan penghargaan dari kita. Mungkin selama ini yang kita rasakan tadi, mungkin seperti yang disampaikan itu, bahwa ketika anak-anak melakukan suatu kedisiplinan itu, mereka itu kadang mau menunjukkan bahwa mereka bisa, atau juga mereka datang tepat waktu itu karena takut hukuman, atau juga takut kepada orang tua, takut mendapat hukuman dari guru, mungkin seperti itu. Atau juga mereka mau itu, mereka buat ini supaya dipuji teman atau dipuji guru. Dan yang kita harapkan dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan disiplin positif, yang kita harapkan itu bahwa kita menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik kita bahwa memotivasi mereka untuk berbuat suatu kedisiplinan itu dari dalam diri mereka, sehingga tanpa mendapat pengakuan, penghargaan ataupun pujian dari kita maupun dari teman-teman lain atau juga dari orang tua. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri mereka, motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita terapkan di sekolah kita selama 2 tahun terakhir ini, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan dalam diri anak selama ini itu terkait dengan nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Itu semua mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin Ibu Nata mungkin bisa menjelaskan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja, Ibu? Baik Ibu, 6 dimensi itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua itu berkebinekaan global. Ya. Yang ketiga gotong royong. Ya. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kesetiaan. Betul sekali, Ibu. Jadi ke-6 nilai-nilai kebajikan itu sudah kita tanamkan dalam diri pendidik di sekolah kita yang kita cintai ini. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif dan bernalar kritis. Nah baik teman-teman, terkait dengan disiplin positif, materi disiplin positif yang saya paparkan ini, mungkin dalam benak Bapak Ibu terkait dengan disiplin yang kita sudah kita lakukan di sekolah ini, mungkin ada hal-hal lain yang mau ditanyakan terkait materi yang saya paparkan hari ini yang dikaitkan dengan pembiasan yang kita lakukan di sekolah. Saya kasih kesempatan. Mungkin ada yang belum dipahami. Ibu Nata, saya kasih kesempatan. Baik Ibu, terkait disiplin positif ini, apakah seperti yang biasa kita lakukan seperti pembiasan di sekolah itu? Iya betul sekali. Terkait disiplin positif ini sudah saya katakan tadi bahwa itu kita sudah laksanakan setiap hari. Namun mungkin kita baru memahami, kita baru mengenal ada kata disiplin positif. Sebenarnya itu peraturan-peraturan yang sudah kita laksanakan selama ini, seperti pembiasan. Nah mungkin pembiasan yang kita laksanakan itu seperti yang sudah kita paparkan tadi ya, kita sampaikan tadi itu terkait dengan tepat waktu, mengenakan seragam, seperti membuang sampah pada tempat, iya, mengikuti APB. Berarti kita sudah biasa melakukan itu. Iya. Tapi kita baru mendengarkan soal budaya positif, ya, disiplin positif. Jadi itu terkait dengan disiplin positif itu sebenarnya sesuatu yang kita jalankan sehari-hari. Tinggal saja bagaimana kedepannya itu kita memoles lagi terkait dengan budaya positif ini kedepannya, sehingga bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang kita inginkan sesuai dengan visi sekolah impian kita. Nah teman-teman masih semangat? Semangat, Masih semangat Ibu. Ini kita butuh es break satu dulu. Mungkin saya minta Ibu Nata bisa bawakan kita satu SD untuk menyemangati kita dalam kegiatan ini. Oh, baik. Kalau pakai balik kita duduk. Oh, kan duduk gini. Kita dengan tepuk semangat, Bu. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha, nah, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan materi. Oke, nah baik teman-teman. Kita lanjut materi kita yang kedua itu terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama yang mau kita bahas ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teman-teman, di sini saya kembali mengajak kita untuk kita merefleksikan diri kita tentang bagaimana kita berperilaku selama ini. Apakah kita berbuat sesuatu itu adanya dorongan dari orang lain atau dari lingkungan, atau kita berbuat sesuatu itu kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang juga kita akan melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita
kita mau. Iya. Jadi teman-teman, mungkin kembali kita merefleksi diri kita, betulkah tidak ya, bahwa selama ini kita berperilaku seperti itu? Betul. Oh iya betul ya. Betul. Iya. Jujur ya, saya juga berperilaku seperti itu selama ini. Nah, jadi ada ketiga motivasi perilaku ini juga, saya rasa kita pernah jalani, kita pernah lakukan. Nah, jadi kita juga pernah berbuat sesuatu itu hanya untuk mendapatkan pujian atau senyuman dari orang lain. Jadi teman-teman, mungkin kira-kira alasan apa lagi ya, selain daripada kita mendapat pujian ataupun hukuman, atau kita berbuat sesuatu itu supaya orang lain merasa nyaman dengan kita, atau kita menghindari apa yang kita tidak inginkan. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman? Untuk mencari perhatian. Iya, bisa juga untuk mencari perhatian. Iya, memang kadang selama ini kita berbuat sesuatu itu untuk mencari perhatian. Nah, jadi perhatian supaya kita dipuji, kita dipandang, atau kita diakui, seperti itu ya. Iya, memang jujur. Iya. Nah, dan itu kita mengalaminya ya. Nah, teman-teman, untuk motivasi yang pertama dengan kedua ini motivasinya dari luar, dari luar. Sementara motivasi yang ketiga ini itu motivasi dari dalam diri kita. Jadi mungkin di sini saya jelaskan kembali terkait dengan motivasi yang di poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebenarnya pada tahap ini kita sedang menghindari permasalahan yang muncul yang akan berpengaruh pada diri kita. Nah, mungkin dalam diri kita ini kita bertanya, kira-kira apa yang terjadi ketika saya melakukannya? Nah, dan kalau saya tidak melakukannya itu konsekuensinya apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri kita sebelum kita melakukannya. Itu di motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua itu, kira-kira kalau saya melakukannya itu, kira-kira saya dapat apa ya? Jadi kita berbuat sesuatu itu kita mengharapkan imbalan, ataupun balasan dari orang lain. Nah, itu kedua motivasi, itu sama tidak diharapkan ya teman-teman ya. Jadi mungkin motivasi yang diharapkan itu motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga itu pasti dalam diri kita itu kita akan bertanya, nah kalau saya melakukan sesuatu ini ke depannya itu saya akan menjadi seperti apa? Nah, dan mungkin itu akan berdampaknya pada jangka panjang. Ke depannya itu saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu motivasi dalam diri kita. Kita akan kita meyakini betul-betul bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan berdampak baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk sekolah, dan untuk lingkungan kita. Jadi itu motivasi yang kita harapkan. Nah, teman-teman, motivasi yang ketiga ini artinya motivasi dalam diri kita ini akan berdampak jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hadiah ataupun hukuman. Jadi tujuan dari disiplin ini adalah agar kita mau menanamkan motivasi yang ketiga ini dalam diri anak-anak kita. Nah, kita mau supaya anak-anak itu berbuat sesuatu itu agar mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan mereka tidak akan terpengaruh pada hukuman atau penghargaan atau pujian. Mereka akan tetap berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dan yang paling penting,
menjadi PR kita adalah bagaimana cara atau strategi yang kita sebagai guru ini lakukan agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ketiga ini dalam diri peserta didik kita agar ke depan itu mereka berperilaku yang baik dan berdampak baik dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi mungkin terkait dengan motivasi perilaku manusia ini materi saya mungkin sampai di sini. Nah teman-teman, kita tetap lanjut ya. Kita lanjut kepada materi yang berikut itu terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, teman-teman, kira-kira hukuman itu dalam pendidikan atau dalam sekolah kita itu kira-kira seperti apa? Hukuman dalam pendidikan. Iya. Mungkin digunakan Atau suatu tindakan yang diberikan oleh guru pada murid karena murid tersebut melakukan kesalahan. Iya, betul ya. Jadi hukuman. Jadi di lingkungan sekolah itu hukuman itu kita berikan kepada anak karena anak buat salah maka kita hukum dia. Kemudian Ibu Cindy mungkin? Oke, baik Ibu, kalau menurut saya hukuman itu tindakan guru karena murid berbuat salah. Iya. Melanggar aturan. Iya. Jadi hukuman itu ketika anak berbuat salah dan melanggar aturan itu kita berhukuman. Itu tindakan yang diberikan guru ya. Jadi hukuman itu dia satu arah. Guru guru memberikan hukuman dan anak menerimanya. Nah, itu hukuman itu satu arah. Artinya hukuman itu yang tadi kita sudah belajar terkait hukuman itu dia termasuk dalam identitas gagal atau dia itu tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau disiplin itu dia itu identitas sukses. Jadi bagaimana kita guru mengembalikan identitas gagal ke identitas sukses. Nah mungkin hukuman itu tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang lama. Mungkin teman-teman ada pengalaman mungkin bisa diceritakan. Enggak Ibu, pengalaman saya. Oh, ada Ibu Cindy. Nah, pengalaman itu bagaimana itu? Dulu waktu saya masih sekolah di SMP, saya pernah datang terlambat ke sekolah. Terus hukumannya tuh kami dipukul guru pakai bambu itu sampai bekas pukul di kaki, Bekasnya masih ada sampai sekarang ya. di kaki. Iya. Dan itu memang kenyataannya bahwa hukuman yang diberikan guru itu seperti pengalaman Ibu Cindy itu dulu dia masih SMP ini berapa puluh tahun. Itu dia masih ingat sampai sekarang. Dan itu Ibu pasti jengkel sekali dengan guru itu ya. Dendam. Iya memang kita dendam. Iya jadi itu tidak baik ya, tidak baik untuk murid. Jadi terkait dengan hukuman. Kemudian yang berikut itu kita kenal yang namanya konsekuensi. Konsekuensi. Jadi baik teman-teman untuk hukuman tadi itu tidak hanya di hukuman kekerasan bisa juga dengan kata-kata. Jadi kata-kata juga kalau kita guru menyampaikan kata-kata atau memberikan hukuman kepada anak dengan kata-kata yang keras atau kasar, itu anak akan mengingatnya dalam jangka waktu yang lama dan akibatnya itu tadi itu seperti yang dikatakan itu anak akan dendam. Anak akan dendam atau akan kecewa, akan jengkel dengan kita. Dan itu nanti hubungan ke depannya itu tidak baik. Kemudian konsekuensi itu tindakan terhadap satu aturan, tetapi biasanya konsekuensi itu disepakati antara guru dan murid. Konsekuensi itu dua arah ya. Jadi antara guru dan murid disepakati. Jadi murid itu anak itu sudah sedia tahu bahwa kalau saya melakukannya itu berarti konsekuensinya seperti itu. Anak itu sudah tahu bahwa dia lakukan salah itu berarti sebentar itu
pasti kena konsekuensi hukuman yang sudah disepakati bersama. Itu terkait dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga terkait restitusi atau pilihan. Nah, terkait restitusi ini mungkin kemarin itu ada penanganan kasus di sekolah yang saya buat. Itu mungkin melibatkan kita juga sudah tahu terkait dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas lebih rinci pada materi segitiga restitusi. Tapi di sini saya mau katakan bahwa ketika murid melakukan suatu permasalahan atau berbuat salah, melanggar suatu aturan, maka tugas kita guru adalah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 3 tahapan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan kembali keyakinan anak untuk menguatkan dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak dibenarkan lagi ya teman-teman, kalau pelanggaran murid itu kita melakukan hukuman terhadap peserta didik kita. Kemudian konsekuensi juga tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang lama. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk sekarang itu yang hal baik yang kita lakukan yaitu kita dengan restitusi ya. Jadi restitusi itu pilihan. Jadi ketika anak melakukan suatu pelanggaran itu, kita guru itu akan menyelesaikannya dengan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, saya harap kita memahaminya agar kita bisa terapkan ke lingkungan sekolah kita masing-masing. Jadi saya percaya bahwa selama ini kita sudah berbuat atau berperilaku atau juga memberikan hukuman konsekuensi, dan tanpa kita sadari juga kita guru TK ini sering melakukan itu tahap-tahap pendekatan 3 restitusi itu. Iya. Tapi karena hal ini baru kita ketahui ketika ada materi terkait dengan segitiga restitusi pada hal seperti ini. Tetapi sebenarnya itu tahapan itu kita sudah biasa. Kita sebagai guru TK kita sudah biasa melakukannya. Jadi itu terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin sebagai penguatannya, ya ini mungkin saya kembali menanyakan, kalau mengganti penghapus teman yang dihilangkan, itu apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, betul, konsekuensi ya. Kemudian berdiri di tengah lapangan upacara karena terlambat datang ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian merapikan sapu dan alat pel yang terjatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, benar. Kemudian yang berikut, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Jadi saya rasa terkait materi hukuman, konsekuensi dan restitusi, teman-teman sudah memahaminya. Tinggal bagaimana kita memolesnya lagi sehingga kedepannya itu disiplin positif itu tetap terjaga di sekolah kita. Oke, baik teman-teman, kita lanjut materi yang berikut. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita sudah lakukan di sekolah kita. Nah, setelah kita dalam 2 tahun terakhir kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, keyakinan kelas kita sudah buat. Nah, untuk memperdalam lagi, mungkin materi ini saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya.
Jadi keyakinan kelas itu suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dan sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran peserta didik. Jadi terkait dengan peraturan atau keyakinan, peraturan itu dia satu arah. Guru yang buat, anak melakukannya. Anak melakukannya. Kalau keyakinan itu dua arah. Keyakinan itu dua arah. Itu guru dan anak sama-sama meyakini. Dan itu dia berfokus kepada anak, ya. Kemudian ketika anak melakukannya itu, mereka melakukannya dengan senang hati tanpa paksaan. Kalau peraturan mungkin mereka melakukannya itu dengan ini ya, dengan terpaksa ya kalau aturan. Tapi kalau namanya keyakinan berarti mereka melakukannya itu dengan senang hati. Jadi peraturan itu dia dibuat dalam bentuk kalimat yang apa ya, artinya stop atau dilarang, harus. Sementara keyakinan itu dia dibuat dalam menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi contoh, kalau peraturan dilarang membuang sampah, tetapi kalau di keyakinan kelas itu buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Atau tidak boleh datang terlambat, itu di peraturan, tapi kalau di keyakinan itu datanglah ke sekolah tepat pada waktunya. Nah, teman-teman, di sini mungkin saya rasa kita sudah buat, dan ini di kelas kita juga sudah ada ya keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama dengan teman-teman. Di sini saya kembali mengingatkan kita lagi terkait dengan langkah-langkah. Jadi langkah-langkah membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama itu, guru mengajak siswa untuk mengungkapkan keinginannya dalam mewujudkan kelas impian. Jadi kita mengajak anak murid kembali mengungkapkan keinginannya. Jadi anak-anak, kita ingin kelas kita ini yang bagaimana? Nah, kelas impian anak-anak. Nah, setelah itu guru meminta anak untuk menuliskan ide atau harapan positifnya. Nah, kalau di TK ini yang kita buat kemarin itu kan kita buatnya pakai stiker. Jadi kita buat stiker gambar, oh ini anak sedang merapikan mainan, oh ini anak ini dia sedang membuang sampah pada tempatnya. Kita siapkan stiker, baru kita suruh anak melihat, karena anak TK mereka belum bisa membaca dan menulis ya. Jadi mereka membaca gambar. Nah, dari gambar itu kita tunjukkan, kemudian anak melihatnya dan oh ini mereka yakin nih. Oh iya, kalau saya memilih ini berarti kelas kita ini pasti aman dan nyaman. Pasti kita belajar juga rasa selesa begitu. Jadi anak-anak memilih poster tersebut, kemudian kita arahkan anak-anak untuk menempelnya. Kemudian setelah kita dengan anak guru dan bersama anak menuliskan ide positif melalui gambar atau poster tersebut, langkah yang berikut itu guru bersama siswa merangkum dan mendiskusikan ide maupun harapan dari semua anak menjadi sebuah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Jadi setelah itu kita menguraikannya, merangkum, mendiskusikannya dalam sebuah kalimat positif. Jadi ini hasilnya hasilnya ini yang pertama kita pilih sini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian belajar dengan tertib dan teratur. Dan ini nih di dalamnya ini ada terkandung dengan nilai-nilai kebajikan. Teman-teman Jadi mungkin nilai kebajikannya itu di poin pertama ini, keyakinan kelas poin pertama. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Iya, nilai-nilai agama dan moral ya. Itu dia masuk dalam profil pelajar Pancasila di
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dinilai yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar dengan tertib dan teratur. Ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Bisa disiplin, saling menghargai dan menghormati, ya. Kemudian yang berikut, jaga kebersihan ruangan kelas kita. Itu terkait dengan nilai kebajikan itu tanggung jawab, bisa juga keindahan, kebersihan. Itu nilai disiplin positif di mereka. Kemudian saling menyayangi dan menghargai teman. Saling menyayangi dan menghargai teman itu dia masuk dalam nilai kebajikannya itu ya, moral, bisa empati, ya, saling menghargai, saling menyayangi, ya. Kemudian merapikan alat permainan setelah digunakan. Itu nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Apalagi? Bisa juga kebersihan, disiplin diri. Ya. Kemudian yang terakhir, berbicara secara bergantian. Saling menghargai. Itu kita melatih anak, ya. Dia masuk dalam kebajikan, nilai kebajikan universal, saling menghargai, juga termasuk disiplin diri juga. Ya. Jadi baik, ya. Itu langkah-langkah membuat sebuah keyakinan kelas yang kita sudah buat di sekolah kita. Jadi tinggal saja setelah materi ini mungkin kita kembali melihat dan bagaimana caranya itu kita menyampaikan keyakinan kelas ini kepada anak. Dan saya rasa selama ini yang kita buat itu penguatan keyakinan kelas anak itu sudah baik, sudah bagus sekali kita buat, yaitu pada saat sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, itu kita mengingatkan kembali kepada anak-anak, dan itu terus kita lakukan, ya. Jadi pada saat sebelum masuk kelas itu anak mengucapkan dulu keyakinan kelas. Jadi baik, itu terkait dengan keyakinan kelas. Kita lanjut, deh. Kita lanjut materi yang satu lagi ini dulu, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, teman-teman, dalam materi disiplin positif ini atau budaya positif ini, kita juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita akan menghubungkan 5 konsep kebutuhan dasar manusia tersebut dengan disiplin positif yang berdasar pada teori kontrol. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Iya, kebutuhan akan rasa senang. Jadi kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di mana mereka berperilaku, dan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa ketika anak berbuat salah dan dalam penyelesaian kita dengan kasus segitiga restitusi itu mereka berbuat salah itu pasti di balik kesalahan mereka itu pasti mereka salah satu itu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sebagai contoh, ketika anak datang terlambat, berarti itu mungkin mereka itu pasti ada kebutuhan dasar mereka yang mereka belum penuhi. Iya. Ataupun contoh lain, ketika anak makan jajan di dalam kelas, yang seperti contoh kasus kemarin, itu tuh pasti mereka punya alasan tersendiri ya untuk memenuhi kebutuhannya itu, yaitu tadi yang kemarin itu ditanyakan, ternyata alasannya itu dia lapar. Nah, lapar itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dibalik semua permasalahan yang dihadapi anak itu pasti
mereka itu mau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita melihat anak atau murung atau apa, itu mungkin dia kurang. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima itu kurang sekali. Nah, jadi tinggal saja bagaimana kita guru menuntun, membimbing anak, atau bagaimana strategi kita sehingga kebutuhan dasar anak ini bisa terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, bagaimana, masih semangat? Semangat. Masih semangat? SBK. Ini kita SBK dulu ya, kita apa? Goyang-goyang pinggul dulu atau bagaimana ini Bu Cindy? Iya, kita SBK satu kali. Oke. Kita dengan musik kan? Iya, ada musik. Oke ya teman-teman, kita dengan SBK satu kali dulu. Kita rendangkan otot-otot yang terbuka ini dulu. Oke. Siap. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar berianglah gaung, tangan diputar-putar berianglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah gaung, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah gaung, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah gaung, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke Oke, baik teman-teman. Setelah kita disegarkan dengan ice breaking tadi, mari kita lanjut dengan materi kita. Masih ada 2 materi kita hari ini, yaitu 5 posisi kontrol guru dengan segitiga restitusi. Jadi baik, di materi budaya positif ini kita juga diajak untuk mendalami kembali posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam mendidik anak-anak kita di sekolah. Jadi apakah selama ini kita sudah benar-benar memposisikan diri atau belum? Nah, teman-teman, ada 5 posisi kontrol guru menurut William Glasser,
Yaitu yang pertama, posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum itu dia bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, mengancam di posisi yang pertama. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain atau membuat orang murid kita itu merasa bersalah atau rendah diri. Itu di posisi kontrol kedua, dan mereka tidak nyaman dengan posisi itu. Kemudian yang posisi yang ketiga itu sebagai teman. Nah, sebagai teman itu biasanya itu kita mengontrol murid dengan bujukan. Kemudian posisi yang keempat sebagai pengamat. Sebagai pengamat itu kita melandaskan tindakan pada peraturan atau konsekuensi. Sementara posisi kontrol yang terakhir yang kelima itu sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, baik teman-teman, kembali saya mengajak kita merefleksikan diri kita. Apakah selama ini kita pada posisi kontrol yang mana? Mungkin kita kembali lihat keseharian kita dalam pembelajaran itu. Posisi kontrol kita itu sebagai apa? Mungkin dari Ibu Nata. Baik, saya teman juga ada, Ya, manajer manajer. dan ya, pembuat Pembuat rasa bersalah. bersalah. Iya. Kalau Ibu Nata itu penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Betul ya teman-teman, jujur ya. Memang selama ini 5 posisi kontrol guru itu kita buat, tetapi selama ini kita tidak menyadari bahwa yang kita buat itu salah dengan benar, itu kita belum menyadari betul. Nah, kalau Ibu Cindy seperti apa? Oke, baik Ibu. Kalau dari saya, posisi kontrol yang saya bisa jalankan itu sebagai teman, penghukum, Ya, terus membuat merasa bersalah. penghukum, pembuat merasa bersalah dengan teman. Jadi baik, di sini saya akan memperdalam lagi. Saya mengajak kita semua kita mendalami lagi terkait 5 posisi kontrol guru ini. Jadi tadi penghukum itu dia menggunakan kata-kata fisik atau verbal yang mengancam. Jadi seperti contohnya, kamu salah, atau pasti kamu yang terakhir selesainya, atau sampai kapanpun kamu tidak akan berhasil, seperti itu, atau kamu harus patuhi aturan saya. Nah, itu posisi sebagai penghukum itu mungkin contohnya seperti itu. Kemudian pada posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kita biasa menggunakan bahasanya lembut, namun dapat membuat anak itu merasa bersalah, dan nanti anak akan merasa dirinya tidak berharga ya. Jadi contohnya itu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu, kamu tidak sayang ibu ya? Ataupun kalau orang tuamu tahu, apakah orang tua kamu tidak kecewa? Atau apakah kamu tidak sayang sama orang tua kalau kamu berbuat demikian? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini, di posisi pembuat merasa bersalah ini, anak akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Anak akan merasa tidak berharga, dan mereka akan merasa bahwa mereka telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Ya, itu di posisi kontrol kedua ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid
melalui persuasi. Jadi guru di posisi teman ini dia menggunakan hubungan baik hubungan baik ataupun humor untuk mempengaruhi anak. Jadi contohnya, ayo bantu ibu merapikan permainan demi ibu ya. Itu di posisi sebagai teman, atau mungkin ada contoh lain di posisi sebagai teman yang sering dibuat. Atau biar kamu istirahat dulu, nanti permainannya ibu yang bereskan. Atau tugasmu belum selesai ya, tidak apa-apa, nanti ibu buat, nanti ibu bantu kamu. Itu di posisi sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman ini, anak akan saat terasa ketika ibu guru tidak membantunya. Berarti ketika kita tidak membantu anak itu, anak akan merasa kecewa dan anak sangat mengharapkan bantuan dari kita. Jadi anak tidak mandiri kalau posisi sebagai teman. Dan di posisi sebagai teman ini, selain merasa kecewa itu, anak juga itu dia semacam tidak mau berusaha. Dia tidak mau berusaha karena dia menganggap bahwa yang dia buat salah juga nanti ada ibu yang membantu dia. Atau ada teman, biar saya buat begini, nanti juga dia yang bersihkan. Saya kasih kotor ini, ada ibu. Atau saya bermain habis, saya lempar permainan di sini, tidak apa-apa, saya punya ibu itu baik, nanti dia yang atur semua. Itu ya, jadi itu juga tidak bagus untuk disiplin untuk anak di posisi kontrol yang sebagai teman. Kemudian sebagai pengamat atau pemantau di posisi kontrol keempat itu melandaskan tindakan dan peraturan atau pada tindakan konsekuensi biasanya itu contohnya itu aturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan itu apa sudah sesuai dengan aturan? Atau kita memberikan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu di posisi sebagai pengamat Jadi pengamat itu kita melandaskan tindakan berdasarkan aturan atau pemantauan atau konsekuensi. Kemudian yang terakhir di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar murid dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Nah, teman-teman, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kemudian kita akan memerdekakan anak tadi itu dengan mengacu pada restitusi dan bisa menjadikan murid menjadi manajer bagi diri murid itu sendiri. Nah, di sini bukan penekanannya itu pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kita dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana kita dapat memperbaiki kesalahan yang ada pada murid. Jadi seorang manajer itu dia akan berkata begini. Kembali kita tanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Atau keyakinan kelas kita itu seperti apa saja? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaikinya itu kira-kira dengan cara apa? Seperti itu ya. Terus kita tanya lagi, apa rencana kamu selanjutnya? Rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu seperti apa? Kira-kira konsekuensinya apa? Kemudian yang terakhir itu ditanyakan, kapan
kamu mulai melakukannya. Ya. Jadi tugas guru sebagai seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah teman-teman, saya rasa kelima posisi kontrol guru yang kita belajar hari ini pernah kita lakukan sehari-hari di sekolah. Namun yang sangat diharapkan dari kita, posisi kontrol guru kita itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kita sangat diharapkan pada posisi manajer ya, karena keempat posisi yang lain itu akan memberikan dampak yang kurang baik kepada anak. Ya, jadi bisa ya teman-teman, kita berusaha ke depannya itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, baik teman-teman, kita lanjut materi yang terakhir dari rangkaian materi budaya positif ini, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama validasi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu pasti kita akan begini ya caranya, itu kita omong kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Itu yang pertama, caranya kita menstabilkan identitas itu kita omong begini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu adalah bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah. Seperti itu kita menstabilkan ya, menstabilkan emosi anak. Kemudian di bagian apa ya, memvalidasi tindakan ya, itu pasti kita tanya begini: kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan jadi seperti itu ya. Jadi ini di validasi tindakan, kemudian di menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang kamu sepakati, yang kamu yakini, atau keyakinan kelas kita di sekolah yang kamu yakini itu apa? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu buat? Kalau belum, apa yang ingin kamu perbaiki? Kira-kira kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan kembali keyakinan anak. Ya. Jadi itu terkait dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi di sini menstabilkan identitas ya. Saya perjelas ulang. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini dia. Seperti tadi ya, contoh tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu di tahap menstabilkan identitas. Kembali saya tegaskan lagi. Kemudian di tahapan yang memvalidasi tindakan yang salah, itu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita mungkin tidak suka pada sikap seseorang yang terus, atau sikap anak yang terus-menerus merengek. Tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya. Mungkin kebutuhan anak dia merengek terus itu mungkin tadi masuk dalam kebutuhan kasih sayang ya.
Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Iya. Jadi itu contoh-contohnya Jadi melindungi diri itu juga penting. Ya. Ketika mereka bertengkar, dia juga balas pukul, itu juga salah satu kebutuhan dia melindungi diri Nah. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Ya, itu di tahapan menanyakan, menstabilkan, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian di tahapan yang ketiga, teman-teman, itu tahap menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya anak termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua ya, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi pertanyaannya mungkin seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau keyakinan kelas kita itu seperti apa saja? Apakah kita yakin akan keyakinan kelas kita ini? Kemudian apa nilai-nilai yang umum yang telah kita sepakati? Nilai-nilai kebajikan tadi itu kita sepakati, kita tanya ulang kepada anak. Nah, ketika setelah anak menjawabnya itu kita tanya kembali, kalau begitu kita kaitkan dengan permasalahannya tadi itu. Nah, setelah itu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi itu tahapan segitiga restitusi ya. Jadi baik teman-teman, untuk segitiga restitusi ini mungkin kemarin ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini ada tugas kemarin itu terkait dengan segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang saya tangani di sini, dan itu mungkin kita sudah tahu bagaimana caranya seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman ini barang ini bukan tidak menjadi barang baru untuk kita. Jadi mungkin hal ini perlu kita tingkatkan lagi, kita kurangi hal-hal atau tahapan-tahapan yang kita rasa bahwa ini tidak seharusnya dilakukan guru untuk mencapai apa yang mencapai kedisiplinan seorang anak seperti itu. Jadi baik teman-teman, terkait materi saya budaya positif yang kita sudah ikuti dari pagi sampai siang hari ini, materi saya sudah selesai. Ada 6 materi yang kita bahas itu sudah berakhir. Jadi mungkin pada kesempatan ini di sini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya semua materi yang saya bawakan ini sebenarnya sudah kita implementasikan dalam sekolah kita, dan ini bukan hal baru bagi kita. Di sini saya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya kembali mengajak kita, mari kita membuka diri, kita merefleksikan kembali budaya-budaya positif dengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, pada kelas kita, maupun pada lingkungan sekolah kita. Untuk kedepannya kita lebih berbenah diri lagi dalam mendidik generasi-generasi emas di lembaga pendidikan kita ini. Mari kita belajar dan terus mengembangkan diri menjadi pendidik yang profesional dan menjadi guru yang selalu diimpikan dan dirindukan oleh murid, orang tua, dan masyarakat di sekitar kita. Baik teman-teman, sekian dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada ibu berdua yang sudah
bersedia menerima materi dari saya dan mendukung kegiatan ini demi pengembangan sekolah kita ke depan. Dan mohon maaf jika selama pembahasan kita ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang dialami, didengar maupun dirasakan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Ibu Nata, saya minta antar kita dalam doa ini. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini, sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa di surga, semoga apa yang telah kami terima hari ini dapat kami jalankan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk anak-anak didik kami ke depannya menjadi lebih baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan dan Roh Kudus. Amin.